Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam tidak hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan dalam menjaga ukhuwah dan membangun persatuan di tengah keberagaman. Sahabat semua yang saya banggakan, dalam Islam kepemimpinan adalah amanah yang harus dijaga dengan keadilan dan kejujuran. Karena itu, setiap pelanggaran dalam proses pemilu bukan hanya melanggar aturan negara, tetapi juga nilai-nilai moral dan ajaran agama. Dalam perspektif Islam, pelanggaran pemilu bukan hanya persoalan hukum administratif, tapi juga persoalan moral dan spiritual. Islam menegaskan pentingnya keadilan, adalah kejujuran, sidik, dan amanah dalam setiap urusan publik, terlebih dalam proses memilih pimpinan. Kepemimpinan adalah tanggung jawab besar yang menyangkut kemaslahatan umat. Karena itu, setiap kecurangan, manipulasi, dan ketidakadilan dalam proses pemilu termasuk perbuatan maksiat dan dosa karena merusak prinsip dasar yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Karakteristik utama pelanggaran pemilu dalam perspektif Islam yaitu pertama, politik uang atau serangan pajar, riswa, memberi atau menerima suap untuk mempengaruhi suara dianggap haram mutlak, baik yang memberi maupun yang menerima, karena merupakan bentuk suap yang diharamkan. Ini mengkhawatirkan yang kita harapkan ke depan itu tidak terjadi lagi, karena dampaknya sangat-sangat merugikan bagi kepemimpinan. Kita khawatir masyarakat nantinya menilai seorang pemimpin bukan dari kemampuan ataupun kejujurannya atau amanahnya, tapi berdasarkan dengan finansial, siapa yang lebih banyak finansialnya. Yang kedua, kecurangan dan ketidakjujuran atau ghashishi, tindakan memanipulasi suara, hasil hitung atau informasi yang merusak prinsip kejujuran. Nah, ini juga tidak kita inginkan, karena kita mengawasi perolehan perhitungan suara mulai dari tingkatan paling bawah sampai ke tingkatan terakhir atau ke tingkat pusat, dan memastikan tidak ada sedikit pun perubahan untuk menjaga perolehan suara. Yang ketiga, penyalahgunaan wewenang atau khianat yang menggunakan jabatan atau kekuasaan untuk menguntungkan kandidat tertentu yang bertentangan dengan amanah. Nah, ini juga tidak kita inginkan, juga mengkhawatirkan ketika para calon melibatkan pejabat-pejabat yang tidak dibolehkan atau dilarang, yang harusnya bersifat netral dan mempengaruhi dengan jabatannya, mengintervensi bawahannya, dan ini tidak kita inginkan. Selanjutnya, ketidaksetaraan perlakuan, unequal treatment, perlakuan bias atau tidak adil terhadap peserta pemilu yang merusak prinsip kesetaraan. Artinya semua peserta pemilu itu diperlakukan secara adil, tidak ada dibeda-bedakan. Selanjutnya,
pelanggaran hak pilih, tindakan membatasi atau menghilangkan hak warga negara untuk memilih secara bebas. Artinya tidak ada tekanan ataupun intervensi dari pihak manapun. Masyarakat atau warga bebas memilih sesuai dengan keinginannya. Dan yang terakhir itu konflik kepentingan. Penyelenggara atau pihak terkait yang bertindak tidak netral karena kepentingan pribadi ataupun kelompok. Pandangan hukum Islam menekankan bahwa menolak praktik-praktik tersebut wajib dilakukan untuk menjaga integritas dan moralitas, serta memastikan pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang amanah. Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketidaksetaraan perlakuan biasa terhadap peserta pemilu, pembatasan hak pilih, atau konflik kepentingan yang menghilangkan netralitas merupakan bentuk kezaliman. Demokrasi yang sehat harus menjamin setiap individu memiliki hak yang sama dan diperlakukan secara adil. Dalam pandangan Islam, menjaga keadilan dalam proses memilih pimpinan adalah bagian dari menjaga amanah dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar lahir dari proses yang bersih, jujur, dan bermartabat. Sebagai penutup, mari kita renungkan bahwa menjaga netralitas pemilu bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara atau peserta saja, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai umat yang beriman. Setiap suara adalah amanah, setiap pilihan akan diminta pertanggungjawaban, dan setiap kecurangan akan kembali kepada pelakunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk selalu menjunjung tinggi keadilan, menolak segala bentuk kecurangan, serta memilih dan mendukung pemimpin yang amanah, jujur, dan berpihak kepada kemaslahatan umat. Dengan demikian, proses demokrasi yang kita jalani tidak hanya sah secara konstitusi, tetapi juga bernilai ibadah di sisinya. Terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa. Maaf jika ada salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan.